Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, sobat channel sederhana santri ngaji menaji, sedikit menyinggung tentang masalah hukum merayakan tahun baru. Ya, meskipun sudah banyak yang fatwa-fatwa ulama tentang hukum demikian, namun iseng-iseng karena tadi ditanyakan atau ada yang bertanya kepada kami mengenai hukum merayakan tahun baru Hijriah, bukan Hijriah nggih, tahun baru Masehi. Dalam Islam itu ya memang unik ya, sering dibahas, padahal itu hanya seputar itu saja dan sudah sering dibahas tiap tahunnya mengenai hukum merayakan tahun baru. Memang momentum tahun baru merupakan perayaan berakhirnya masa 1 tahun dan menandai akan dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Tahun baru di negara kita Indonesia jatuh pada tanggal 1 Januari karena Indonesia itu mengadopsi kalender Gregorian dalam sejarah, begitu ya, sama dengan mayoritas negara-negara di dunia ini. Lantas mungkin mengutip sedikit tentang sejarah kalender Gregorian. Menilik sejarahnya, tahun baru yang dimulai semenjak tanggal 1 Januari ini diresmikan oleh salah seorang kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Kemudian kembali diresmikan oleh pemimpin Katolik tertinggi, yaitu Paus Gregorius ya, pada tahun 1582. Paus Gregorius yang ke-12 ya. Sedangkan proses penetapan tahun baru dilakukan oleh bangsa Eropa Barat yang menggunakan kalender Gregorian pada tahun 1752. Biasanya perayaan tahun baru ini diisi dengan sukacita berkumpul bersama keluarga, kolega ataupun orang-orang tercinta di tempat-tempat kota, mungkin di alun-alun kota maupun tempat-tempat lainnya, di lapangan, stadion ya, guna menyaksikan ragam pertunjukan. Biasanya di Indonesia begitu, seperti pesta kembang api, konser musik, hingga pentas seni budaya. Meski demikian, dalam menyongsong tahun baru ini masih banyak kalangan muslim yang mempertanyakan perihal hukum merayakan momentum tahun baru serta mengucapkan selamat tahun baru ya. Apakah diperbolehkan mengucapkan selamat tahun baru atau justru sebaliknya, artinya tidak boleh? Teman-teman semuanya, sekali lagi ini hanya menambah wawasan ya, mungkin sudah banyak dikaji oleh para kiai-kiai yang tentu lebih alim, kiai-kiai yang sangat tabakhur ilmunya ya. Setelah
menelaah dari berbagai literatur, sebenarnya banyak dijumpai keterangan perihal tentang hukum mubah atau kebolehan merayakan momentum tahun baru, dengan catatan teman-teman semuanya ya, selama tidak diisi dengan kemaksiatan seperti tindakan ya huru hara ataupun ya, yang membuat masyarakat tidak nyaman ya, balap liar, tawuran, apalagi mohon maaf kholwat ya atau pacaran dalam kata lainnya dan lain sebagainya yang mengandung kemaksiatan. Nah, kalau ada mengandung kemaksiatan ya, yang salah ya kemaksiatannya itu. Jadi boleh-boleh saja selama tidak mengandung kemaksiatan. Hal tersebut pernah dinyatakan oleh Guru Besar Al-Azhar Asy-Syarif serta Mufti Agung Mesir Syekh Athiyyah Asy-Syakir yang wafat pada tahun 2006 Masehi. Dalam Fatwa Ulama Al-Azhar beliau menyatakan wa qaisaru Rusia al-Iskandaru ats-tsalits kallafas saira Karil Fabraj bi suna'ati baydatin li zaujatihi pada tahun 1884 istamarra fi sun'iha 6 ashhurin kanat makhillatan bil aqiq wal yaqut wa bayaduha min al fiddah wa sifaruha min al dhahab wa fi kulli 'amin yahdiha mithlaha hatta abdalatha thawrah asyuyukhiyah pada tahun 1917 Masehi. Wa ba'du fa hadha huwa 'idu syammin nasim alladhi kana qawmiyan thumma sara diniyan. Fama hukmu ikhtifalul muslimin bih? La syakka anna tamattu'a bimubahijil hayati min aklin wa syurbin wa tanazzuhin amrun mubahun. Catatannya madama fil idharil masyru' alladzi la turtakabu fihi ma'siyatun wa la tuntahaku hurmatun wa la yanba'ithu min aqidatin fasidatin. Artinya Kaisar Rusia Alexander yang ketiga pernah mengutus seorang tukang emas yang bernama Karl Fabraj guna membuat topi baja untuk istrinya pada tahun 1884 Masehi. Proses pembuatannya itu berlangsung selama 6 bulan. Topi itu ditempeli batu akik dan permata tadi ya. Warna putihnya bayatuha dari perak dan warna kuningnya dari emas didahabin. Di setiap tahunnya ia menghadiahkan topi serupa kepada istrinya hingga kemudian istrinya ditumbangkan oleh pemberontakan kelompok komunisme tadi pada tahun 1917 Masehi. Mulanya acara ini merupakan suatu perayaan atau festival nasional Mesir yang menandai dimulainya musim semi ya, yang merupakan tradisi lokal Mesir pada saat itu. Lantas kemudian berubah menjadi tradisi keagamaan. Lantas bagaimanakah hukum memperingati dan merayakannya bagi seorang muslim? Tak diragukan lagi teman-temannya bahwa bersenang-senang dengan keindahan hidup, yakni makan, minum, dan membersihkan diri, itu merupakan sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Catatannya sekali lagi, ini yang perlu ditekan, selama masih selaras dengan syariat, tidak mengandung unsur kemaksiatan, tidak merusak kehormatan, dan bukan berangkat dari akidah yang rusak ya, itu teman-teman ya. Dan ada juga sebenarnya didukung oleh fatwa yang pernah dirilis oleh Mufti Agung Mesir, pakar hadis terkemuka asal Haramain, yakni Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang wafat pada tahun 2004 Masehi ya. Dalam kitabnya menegaskan jarat adatuna an najtami'a li ikhya'i jumlati minal mumbasat at-tarihiyah kal maulidin nabawi wa dzikral isra'i wal mi'raj wa lailatin nisfi min sya'ban wal hijrah an-nabawiyah wa dzikra nuzulil Qur'an wa dzikra ghazwah Badr, perang Badar,
Wa fi i'tibarina anna hadzal amra 'adhun la silata lahu bid-din fala yusafu bi annahu masyru'un aw sunnatun kama annahu laysa mu'aridan bi aslin min usulid-din li anna hadara huwa fi i'tiqadi masru'iyyati syai'in laisa bi masyru'in. Kurang lebih artinya sudah menjadi tradisi bagi kita untuk berkumpul untuk menghidupkan berbagai momentum bersejarah. Seperti halnya Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, malam nisfu Sya'ban, tahun baru Hijriah, nuzulul Quran, dan peringatan perang Badar. Menurut pandanganku, kata beliau, peringatan-peringatan seperti ini merupakan bagian daripada tradisi yang tidak terdapat korelasinya dengan agama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ataupun disunahkan. Namun kendati demikian, teman-teman santri ngaji semuanya juga tidak berseberangan dengan dasar-dasar agama, sebab yang justru mengkhawatirkan ialah timbulnya keyakinan terhadap disyariatkannya sesuatu yang sebenarnya tidak disyariatkan. Oleh karena itu, teman-teman channel Sederhana Santri Ngaji dimanapun berada, melihat dua referensi di atas, maka mungkin bisa kita simpulkan peringatan momentum tahun baru dalam pandangan Islam masuk dalam kategori adat istiadat ataupun tradisi yang tidak memiliki korelasi dengan agama, sehingga hukumnya bagi seorang muslim boleh-boleh saja merayakan pergantian tahun baru tersebut, sekali lagi catatannya selama tidak diiringi kemaksiatan. Lantas bagaimana kalau mengucapkan selamat tahun barunya menjelang tahun baru? Itu kan biasanya menjelang tahun pergantian tahun, topik pembicaraan itu kerap kali mengemuka bukan hanya terkait perayaannya saja, tapi juga melainkan seputar ucapan selamat tahun baru, ya. Bolehkah kita sebagai muslim turut mengucapkan selamat tahun baru kepada segenap keluarga, kerabat ataupun kolega? Berkenaan dengan hukum mengucapkan selamat tahun baru ini, teman-teman santri semuanya, salah satu pemuka madhab Imam Syafi'i, yakni Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974 Hijriah, ya, dalam kitabnya beliau mengungkapkan, qala al-Qamuli lam ara li ahadin min ashabina kalaman fit tahni'ah bil 'id wal a'wam wal ashhur kama yaf'aluhu an-nasu, lakinna qala al-Hafidz al-Mundhiri al-Hafidz al-Maqdisi annahu ajaba 'an dzalik bi anna an-nasa lam yazalu mukhtalifina fihi walladhi arahu mubahun la sunnata fihi wala bid'ah. Artinya Imam Al-Qamuli itu berkata, aku tidak menemukan satupun pendapat dari ashab Syafi'i perihal ucapan selamat hari raya Idul Fitri dan juga selamat hari raya Idul Adha. Ucapan selamat pergantian tahun dan pergantian bulan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun Al-Hafidz Al-Mundhiri pernah mengutip bahwa Syekh Al-Hafidz Abu Hasan Al-Maqdisi suatu ketika pernah ditanya tentang hal ini. Lantas beliau menjawab, selalu terjadi perbedaan tadi, ya. Lam yazalu mukhtalifina fih, kata beliau. Jadi selalu terjadi perdebatan, lalu menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut, sehingga menurut pendapatku, kata beliau, ucapan selamat tersebut hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, bukan sunnah dan juga bukan pula bid'ah. Kesimpulannya, teman-teman channel Santri Sederhana, Santri Ngaji Ngaji merayakan momentum tahun baru dengan berbagai bentuknya serta mengucapkan selamat tahun baru menurut perspektif kajian Islam merupakan hal yang mubah atau diperkenankan, dengan catatan saya sudah kami berulang-ulang mengatakan tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Salah satunya seperti mengandung tindak
kemaksiatan. Meski demikian, teman-teman semuanya, alangkah baiknya bagi kita untuk memaknai pergantian tahun baru ini sebagai momentum untuk mengevaluasi diri agar lebih memaksimalkan ibadah ke depannya dengan ungkapan syukur. Selain itu, teman-teman semuanya, yang tak kalah penting dalam momentum pergantian tahun ialah memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan kebaikan dan ketaatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikianlah teman-teman semuanya, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita sekalian. Maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.